Kita semua sejak kecil pasti diajarkan kalau sayuran itu makanan paling sehat di dunia. Orang tua sering bilang, kalau mau kuat, mau pintar, dan panjang umur, makanlah banyak sayur. Bahkan hampir semua dokter dan ahli gizi akan setuju dengan itu. Tapi, pernahkah kamu berpikir, apakah benar sayuran selalu sehat, tanpa ada sisi buruknya sama sekali? Ternyata, di balik semua manfaat yang sering kita dengar, ada juga efek samping tersembunyi dari sayuran yang jarang sekali dibahas. Dan kalau kita tidak hati-hati, niat sehat justru bisa berbalik jadi masalah. Maka dari itu, di pembahasan kali ini kami coba menjelaskan beberapa sisi buruk apabila kita terlalu banyak memakan sayuran. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Sayuran memang dikenal sebagai makanan sehat yang kaya akan vitamin, mineral, serat, serta antioksidan yang penting bagi tubuh. Tidak heran jika banyak orang dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi sayuran demi menjaga daya tahan tubuh, kesehatan pencernaan, hingga mencegah risiko penyakit kronis. Namun, seperti halnya segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan, memakan sayuran terlalu banyak juga bisa menimbulkan efek samping yang justru merugikan kesehatan. Sayuran biasanya dipuji karena kandungan serat, vitamin, mineral, dan fitonutriennya yang tinggi semuanya sangat penting untuk kesehatan usus dan keseluruhan tubuh. Namun, ketika konsumsi sayuran dilakukan secara berlebihan, terutama jenis-jenis yang sulit dicerna atau tinggi komponen fermentatif, maka sistem pencernaan bisa mengalami beban yang justru menimbulkan gangguan. Serat adalah komponen utama dalam sayuran yang membantu memperlancar buang air besar, mendukung mikrobiota usus, dan menurunkan risiko sembelit. Tetapi ketika jumlah serat meningkat drastis dan tubuh belum terbiasa, efek samping berupa kembung, gas, kram perut, bahkan diare bisa muncul. Sebuah studi klinis acak membandingkan dua kelompok pasien irritable bowel syndrome yang mendapatkan diet dengan rendah versus serat tinggi selama 3 bulan dan menemukan bahwa kelompok serat tinggi melaporkan gejala lebih sering terutama peningkatan gas dan ketidaknyamanan perut. Studi lain yaitu dari OmniHeart melakukan studi di mana peserta diberi diet tinggi serat selama beberapa minggu juga menunjukkan prevalensi kembung yang lebih tinggi dibanding periode diet normal. Ini menunjukkan bahwa meskipun serat penting, peningkatan jumlah harus dilakukan secara bertahap agar sistem pencernaan dapat beradaptasi. Beberapa sayuran khususnya sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, kubis dan juga sayuran sumber FODMAP tinggi, mengandung karbohidrat yang kurang mudah dicerna di usus kecil dan kemudian mengalami fermentasi di usus besar. Fermentasi ini menghasilkan gas yang menyebabkan kembung, rasa penuh, bahkan nyeri perut. Artikel nutrisi menyebut bahwa konsumsi sayuran mentah dalam jumlah banyak pada orang dengan masalah pencernaan seperti IBS atau IBD bisa memicu gejala-gejala seperti itu. Komponen fermentatif seperti raffinose yang ada pada kubis, brokoli, dan kubis Brussels adalah contoh bahwa manusia tidak punya enzim untuk memecah raffinose di usus halus, sehingga sampai ke usus besar dan difermentasi oleh mikrobiota. Konsumsi sayuran tertentu dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Misalnya, sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, atau brokoli memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, oksalat ini bisa mengikat kalsium di dalam tubuh dan berpotensi memicu terbentuknya batu ginjal. Tidak hanya itu, beberapa jenis sayuran cruciferous juga mengandung zat goitrogen yang bila dimakan dalam porsi besar tanpa dimasak dengan benar, dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid dan memengaruhi produksi hormon. Hal ini terutama berisiko bagi orang yang sudah memiliki masalah dengan tiroid sebelumnya. Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa diet tinggi oksalat secara signifikan menurunkan bioavailabilitas kalsium, dan dapat meningkatkan ekskresi oksalat dalam urin yang dimana merupakan suatu faktor risiko pembentukan batu ginjal sekaligus indikasi ketidakseimbangan mineral dalam tubuh.
Ketidakseimbangan nutrisi atau nutritional imbalance juga merupakan kondisi ketika penyerapan dan ketersediaan zat gizi di dalam tubuh tidak seimbang, baik karena ada zat gizi yang terlalu sedikit diserap, terlalu cepat dikeluarkan, atau karena zat gizi tertentu justru terlalu berlimpah sehingga mengganggu fungsi zat gizi lain. Hal ini bisa terjadi melalui beberapa mekanisme biologis yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi serat yang terlalu tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi, zinc, magnesium, dan kalsium. Dan juga pada dasarnya, serat itu bersifat tidak larut, akibatnya nutrisi yang seharusnya diserap di usus halus bisa ikut terbuang. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, seseorang bisa mengalami defisiensi zat gizi meskipun pola makannya tampak sehat. Sayuran memang mengandung mikronutrien penting, tetapi bila sayuran dikonsumsi berlebihan secara terus-menerus, jumlah zat gizi tertentu bisa terlalu tinggi dan justru menekan fungsi zat lain. Baik, kesimpulannya, kalau kita kembali melihat pembahasan dari awal, sebenarnya sayuran tetaplah makanan yang sangat penting bagi tubuh. Mereka kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, serta serat yang semuanya berperan besar dalam menjaga kesehatan. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa tubuh manusia bekerja dengan prinsip keseimbangan. Ketika kita mengonsumsi sayuran dalam jumlah yang wajar, manfaatnya terasa begitu besar. Pencernaan menjadi lebih lancar, tubuh terasa lebih ringan, dan daya tahan tubuh terjaga. Tetapi saat porsi itu berubah menjadi berlebihan, yang terjadi justru sebaliknya. Serat yang terlalu tinggi bisa membuat usus kewalahan sehingga muncul gejala seperti kembung, gas berlebih, diare, atau perut terasa penuh dan tidak nyaman. Belum lagi keberadaan zat antinutrisi dalam sayuran tertentu, seperti oksalat, fitat, maupun goitrogen, yang dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan yodium. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka bukan hanya pencernaan yang terganggu, tetapi juga keseimbangan nutrisi dalam tubuh ikut kacau, sehingga kita berisiko mengalami defisiensi gizi meskipun merasa sudah makan sehat. Oleh karena itu, intinya bukanlah menjauhi sayuran, melainkan bijak dalam mengonsumsinya. Sayuran sebaiknya menjadi bagian dari pola makan yang seimbang, dikombinasikan dengan sumber protein, lemak sehat, serta karbohidrat kompleks. Cara pengolahan juga berpengaruh. Cara memasak sayuran dengan tepat dapat menurunkan kadar zat antinutrisi dan membuat kandungan gizinya lebih mudah diserap. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati manfaat besar dari sayuran tanpa terjebak pada dampak buruk karena berlebihan. Baik, mungkin itu saja dulu pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dan jangan lupa subscribe.